Halo sana dulur, hari ini kita akan jalan-jalan di pusat kota Palembang, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Mulai dari pangkalnya di Bundaran Air Mancur sampai ke simpang perempatan Caritas. Sekarang saya sedang jalan di trotoar Masjid Agung Palembang, dan tempat ini adalah tempat yang strategis karena dari sini kita bisa melihat beberapa landmark kota Palembang, yaitu pertama Masjid Agung Palembang sendiri, yang kedua adalah Museum Monumen Perjuangan Rakyat Palembang atau Montpera yang teman-teman baru lihat ini. Lalu ada Air Mancur Palembang, dan di belakangnya ada LRT. Lalu ada Jembatan Ampera yang warnanya merah megah itu. Kenapa kita mulai jalan-jalannya dari sini? Karena kita hendak mulai dari titik nol Jalan Jenderal Sudirman, dan kita akan berjalan menuju ke titik 1 kilo Jalan Jenderal Sudirman yang ada di sekitar Pasar Cinde, terus ke atas lagi sampai ke perempatan Caritas. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat Jembatan Ampera di balik pepohonan itu. Nah, sekarang kita menuju ke titik nol Jalan Jenderal Sudirman, tapi titik nol ini letaknya ada di tengah-tengah Bundaran Air Mancur, jadi kita nggak bisa lihat langsung ke situ, tapi ada tugu penandanya yang diletakkan di trotoar Masjid Agung Palembang. Dan ini dia penandanya, berarti kita akan segera mulai jalan-jalannya di pusat kota Palembang. Yuk. Oke, kita mulai perjalanannya. Tapi teman-teman, dalam video ini saya nggak akan banyak bicara supaya teman-teman bisa fokus melihat visual pemandangan di sepanjang perjalanan di Jalan Jenderal Sudirman ini. Tapi untuk permulaan ini saya akan cerita sedikit mengenai Jalan Jenderal Sudirman. Pada masa Belanda, nama jalan ini adalah Jalan Tengkuruk atau Tengkurukade. Dan itu adalah sebenarnya nama sungai yang ditimbun dan diubah menjadi jalan oleh pemerintah Belanda. Nah, antara Masjid Agung Palembang ini dengan Sungai Tengkuruk itu ada lapangan ya, halaman yang luas yang sering dipakai orang pada masa waktu tertentu sebagai tempat jemuran pakaian, kemungkinan oleh agen-agen pinatu atau tukang laundry kalau zaman sekarang. Sungai Tengkuruk ini hulunya ada di sekitar Pasar Cinde dan muaranya ke Sungai Musi di titiknya tepat di bawah Jembatan Ampera sekarang. Dan bentuk sungainya hampir lurus dari hulu ke hilirnya, dan di sisi sebelah timur sungainya ada jalan yang pada masa Belanda jalan itu dibuat agak besar dan diperkeras. Pada awal tahun 1900-an Sungai Tengkuruk ini masih ada, tapi sekitar tahun 1920 atau 30-an oleh pemerintah Belanda Sungai Tengkuruk ini ditimbun lalu dijadikan jalan. Jadi Jalan Tengkuruk yang tadinya hanya ada di sisi sebelah timur sungai sekarang diperlebar ke arah barat dan menghilangkan Sungai Tengkuruknya. Tapi akhirnya itu membentuk jalan yang lebih luas, lebih lebar. Ada marka jalan di tengahnya dan disebut oleh orang Belanda sebagai Tengkuruk Boulevard, Boulevardnya Tengkuruk. Dan Boulevard Tengkuruk inilah yang akan menjadi cikal bakal Jalan Jenderal Sudirman yang kita kenal sekarang. Sekarang kita berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman yang kalau teman-teman perhatikan trotoarnya lebar sekali, dikasih keramik juga, dan dikasih penghalang, besi penghalang supaya tidak diganggu oleh kendaraan roda 4 yang suka parkir sembarangan. Dan trotoar yang lebar ini
dilengkapi dengan beberapa kursi, jadi bisa dipakai buat duduk oleh pengunjung, toko-toko yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, atau sekedar orang-orang yang suka jalan-jalan aja ya, turis misalnya datang dari Jakarta, jalan-jalan di Jalan Jenderal Sudirman, lihat-lihat menikmati kehidupan kota Palembang, ya bisa duduk di situ juga. Karena di sepanjang Jenderal Sudirman ini selain banyak toko onderdil, toko pakaian, juga ada beberapa rumah makan yang populer seperti Martabak Hut dan Mie Sarimulya. Dan untuk keberadaan trotoar yang lebar ini, yang lega bagi pejalan kaki kayak saya, ya kita semua yang suka jalan kaki, kita ucapkan terima kasih buat pihak yang terkait. Dan kita berharap semoga trotoar yang lebar kayak gini semakin banyak jumlahnya di Palembang, sehingga orang-orang yang ingin menikmati kota Palembang bisa berjalan kaki ke seluruh bagian kota Palembang dengan nyaman dan aman. Dan ini adalah buka jalan Ceksia yang akan tembus ke arah Rumah Susun dan Sungai Setanak. Bisa juga dari situ langsung ke Mall Palembang Indah Mall. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke arah utara. Kita akan berjalan menuju Simpang Caritas, dan kita akan bertemu beberapa tempat yang penting, seperti mall pertama di kota Palembang, yaitu International Plaza. Ada pertokoan legendaris di Palembang, yaitu Marathon. Lalu ada jalan masuk ke Bioskop Mawar. Oke, selamat menikmati perjalanannya teman-teman, dan semoga senang. Di seberang jalan teman-teman bisa lihat Mie Sarimulya, yang adalah salah satu tempat makan yang populer di Palembang dan terhitung legendaris juga karena sudah lama ada. Dan ini adalah Martabak Hut yang juga makanan khas Palembang.
ini adalah toko maraton, semacam toko serba ada yang pertama dibuka di Palembang dan dulu populer banget. Siapa nih teman-teman yang punya memori kenangan dengan toko ini karena sering diajak belanja oleh keluarganya dulu ke sini? Cerita dong di kolom komentar. Kalau yang ini adalah International Plaza, pusat perbelanjaan besar yang pertama dibuka di Palembang. Tempatnya strategis karena dulu jalan ini adalah perempatan lampu merah yang ramai, sehingga ketika dia dibuka dulu pertama kali ramai banget. Tempat nongkrong anak muda Palembang. Kamu orang Palembang belum bisa dibilang gaul pada masa itu kalau belum pernah nongkrong di International Plaza ini. Tapi hari ini kita hanya akan lewat saja, tidak masuk ke dalam International Plaza karena kita mau fokus di Jalan Jenderal Sudirman dulu. Tapi jika ada teman-teman yang request pengen lihat dong Pak bagian dalam dari International Plaza, kondisi terkininya, silahkan sampaikan requestnya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita buat. Sekarang kita bertemu dengan Jalan Letkol Iskandar. Dulu ini adalah perempatan, tapi sejak beberapa belas tahun yang lalu perempatannya ditutup. Jadi Jalan Letkol Iskandar ini terpisah antara yang sisi sebelah timur dan sisi sebelah barat ini. Yang ini sisi sebelah baratnya. Kesana tadi kita akan bertemu dengan mall kedua yang ada di Kota Palembang, yaitu Hero Plaza. Lalu ada mall baru yang namanya Palembang Indah Mall. Ini adalah muka jalan AKBP Kemas Kailani, atau yang oleh orang-orang Palembang populer dengan jalan menuju ke Bioskop Mawar. Bioskop Mawar adalah bioskop yang sangat populer di kalangan tertentu di Palembang. Sekarang kita lanjut jalan ya ke arah Pasar Cinde. Duh, nyeri banget sama si bapak yang bisa duduk santai di trotoar yang banyak pohon di tepi jalan. Kita mulai mendekati letak Pasar Cinde, pasar yang sangat populer di Palembang. Tandanya apa? Tandanya adalah makin banyak kita bertemu dengan lapak-lapak kaki lima penjual barang bekas di trotoar yang lebar ini. Jualannya macam-macam, segala macam barang bekas ada di sini. Teman-teman dari luar kota misalnya pengen cari sesuatu di sini, mungkin bisa dicoba.
yang versi second. Silahkan. Sekarang kita mendekati lokasi bioskop yang dulu populer banget di Palembang, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ya, itu namanya adalah bioskop Cineplex. Dia menempati lahan yang tidak ada bangunan lain selain bangunan bioskopnya saja. Jadi orang yang datang ke sini benar-benar mau nonton film saja, nggak bisa belanja. Letaknya ada di sisi sebelah kiri dari video ini. Tuh, arah sebelah sana. Sekarang udah berubah menjadi lapangan parkir. Dan bangunan besar di sebelah kanan gambar ini adalah stasiun LRT Cinde. Jadi teman-teman yang datang dari luar kota naik pesawat ke bandara, dari bandara langsung naik ke stasiun LRT bandara, bisa turun ke stasiun LRT Cinde, dan turunnya di sebelah kanan ini bisa melihat langsung pusat kota Palembang. Bagaimana ramai hidup pikuknya bagian pusat bisnis kota Palembang. Kalau ini namanya stasiun LRT Pasar Cinde, berarti berada ke sama Pasar Cinde dong. Bener banget. Nah, stasiunnya di sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah Pasar Cinde. Dulu dia adalah bangunan 2 lantai, tapi untuk menyambut acara Asian Games, Pasar Cinde yang lama sudah dihancurkan dan direncanakan dibangun pasar yang baru, tapi sampai hari ini belum selesai. Nah, itu yang teman-teman lihat itu adalah bagian yang tersisa dari Pasar Cinde. Bangunan depannya saja, bagian tangga. Nah, sekarang kita masuk melewati bangunan sementara yang dipergunakan untuk menampung para pedagang Pasar Cinde yang dipindahkan ketika pasarnya mau dirubuhkan dan dibangun pasar baru. Pasar ini sementara, tapi masih beroperasi sampai sekarang. Kalau teman-teman masuk ke pasar modern, ke mall, teman-teman biasanya akan ditawari beli handphone ya. Tapi kalau masuk ke pasar tradisional kayak Cinde, teman-teman akan ditawari beli kemplang. Itulah kekhasan pasar Cinde Palembang. Banyak pedagang kemplang, kerupuk, dan makanan di sini. Dan teman-teman yang punya kenangan dengan pasar Cinde, boleh dong dibagi kenangannya melalui kolom komentar. Kita pengen tahu kenangan apa aja yang teman-teman punya dan teman-teman ingat tentang pasar Cinde Palembang.
Oke, kita baru saja meninggalkan Pasar Cinde dan akan segera menuju ke arah simpang Rumah Sakit Caritas. Tapi sebelum kita lihat dulu terakhir Pasar Cinde-nya dari sisi sebelah utaranya, dan nggak ada sisanya lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut berjalan menuju ke arah simpang 4 Rumah Sakit Caritas, Palembang. Di bagian ini ada beberapa restoran merek lokal Palembang yang terkenal banget di masa lalu, populer sekali karena jualannya enak, makanannya enak, ada roti bakar yang enak juga, dan di salah satu restorannya dulu ada nasi goreng merah yang enak banget, yang penjualnya kalau nggak salah orang India, tinggi besar, dan dia ramah banget. Teman-teman ada yang ingat, saya lupa namanya siapa, coba kasih tahu saya namanya di kolom komentar. Sekarang kita mendekati simpang 4 Caritas yang namanya diambil dari bangunan Rumah Sakit Roma Kristen Caritas Palembang. Di situ rumah sakitnya, posisinya di sana, dan ini adalah perempatannya. Nah, dari sini kita akan muter balik, turun lagi, berjalan ke arah selatan, ke arah Sungai Musi. Nah, tapi bedanya adalah kalau tadi kita berjalan di sisi sebelah barat Jalan Jenderal Sudirman, dalam perjalanan yang motor balik ini kita akan berjalan di sisi sebelah timur Jalan Jenderal Sudirman. Dan Rumah Sakit Caritas sendiri adalah rumah sakit kedua yang dibuka di Palembang. Rumah sakit pertamanya ada di Benteng, yang keduanya adalah dari Rumah Sakit Caritas. Sekarang kita berjalan kembali ke arah selatan, ke arah Sungai Musi. Lalu ketika sampai di depan X Pasar Cinde, kita akan nyebrang ke sisi sebelah timur dari Jalan Jenderal Sudirman, dan dari sana jalan terus ke arah selatan sampai nanti bertemu
JM Plaza, dan Masjid Lama. Yuk, kita jalan. Teman-teman, sebenarnya di depan itu ada jembatan penyeberangan orang JPO yang akan membawa kita bisa nyebrang ke sisi sebelah barat, sebelah timur Jalan Jenderal Sudirman, ke arah sana itu. Tapi masalahnya Jalan Jenderal Sudirman ini akan bercabang di depan Cinde. Cabangnya ini ke arah selatan juga, tapi serong ke kiri sedikit. Itu adalah Jalan Kolonel Atmo. Nah, kalau saya nyebrang, saya akan menyusuri jalan sisi sebelah kiri itu, Gilgambar itu. Saya nggak bisa balik lagi ke Jalan Jenderal Sudirman, tapi akan ikut terus ke Jalan Kolonel Atmo. Karena itu saya nggak nyebrang, saya tetap di sini. Saya nanti nyebrang dari depan Pasar Cinde, lalu nyebrang ke pangkal pedestrian Sudirman yang ada di dekat kompleks makam keluarga Raden Nangling. Raden Nangling ini adalah keluarga orang kaya di Palembang yang punya banyak tanah di masa pendudukan Belanda di Palembang. Nah, di sini Jalan Sudirman mulai bercabang nih. Itu yang serong ke sebelah kiri itu adalah permulaan Jalan Kolonel Atmo yang merupakan cabang dari Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sendiri jalan yang lurus ini, mengikuti sesuai dengan jalur LRT yang ada di atas. Saya akan nyebrang dari sini sebentar lagi. Saya sekarang sedang berjalan di depan bangunan sementara untuk menampung pedagang eks Pasar Cinde. Tapi bedanya tadi saya jalan di dalam, ketemu banyak tukang kemplang dan kerupuk. Sekarang saya jalan di luarnya, di pinggir jalan.
Sekarang saya sedang berada di taman di tengah Jalan Jenderal Sudirman. Dan kita bisa lihat itu ex Pasar Cinde dan bangunan sementara berpedagangnya. Sekarang kita akan nyebrang lagi menuju ke trotoar sebelah timur dari Jalan Jenderal Sudirman. Itu adalah ada prasasti, ada monumen pedestrian Sudirman untuk memperingati pengembangan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman yang lebih lega dan layak bagi pejalan kaki di kota Palembang. Dan ini tamannya. Di balik taman ini adalah makam keluarga Raden Nangling. Raden Nangling adalah bangsawan Palembang, keturunan Sultan-Sultan Palembang yang pada masa Belanda masih mengelola Palembang. Dia adalah pemilik tanah yang luas di kota Palembang. Dan itu adalah stasiun LRT Pasar Cinde. Teman-teman, kalau berangkatnya dari LRT Bandara ke stasiun ini hanya bayar 5.000 saja. Jadi buat teman-teman yang datang dari kota lain, dari Jakarta, dari Surabaya atau Semarang, dari manapun yang naik pesawat, teman-teman bisa sampai ke sini tanpa perlu keluar dari bandara. Karena stasiun LRT Bandara itu ada di dalam lingkungan bandara. Keluar dari gerbang kedatangan, belok kanan itu langsung bertemu stasiun LRT Bandara. Dari sana cukup di tiket 5.000 dah bisa sampai ke pusat kota Palembang dan bisa jalan-jalan melihat dari kehidupan kota Palembang. Nah, sekarang kita sudah ada di trotoar sebelah timur di Jalan Jenderal Sudirman. Sekarang kita akan mencoba menikmati perjalanan dari sisi yang sebelah sini sampai ke Masjid Lama Palembang. Ini adalah lorong Abdul Roni yang bisa membawa teman-teman
itu tembus ke tepat ke samping Gramedia Atmo, Gramedia yang terbesar kedua di Palembang. Sekarang kita mendekati jalan masuk ke Jalan Adnan Sayuti. Nah, jalan ini bisa tembus ke Jalan Kolonel Atmo, tepat di samping Pulau Mas Plaza, yang dulu ada hotel terkenal, hotel mewah, mungkin yang pertama di Palembang. Dan bagi teman-teman yang dulu besarnya di tahun 90-an, di sini ada tempat les yang terkenal, namanya apa ya, Sains kalau nggak salah. Siapa ada yang dulu lesnya di Sains? Coba komen, bener gak namanya Sains? Atau Teknos ya? Saya lupa. Silahkan komen teman-teman. Sekarang kita mendekati Jalan Letkol Iskandar. Dari sini teman-teman bisa lihat mall besar pertama di Palembang, International Plaza. Nah, dulu ini perempatan, tapi sekarang udah ditutup. Nah, jadi terpisah antara Jalan Letkol Iskandar timur dan baratnya. Sekarang kita mendekati ke Jalan Letkol Iskandar yang bagian sebelah timurnya. Nah, ini Jalan Letkol Iskandar sebelah timur. Nah, kita akan lihat bagian sebelah baratnya, di sebelah sana sudah terpisah sekarang. Nah, ini sebelah timurnya. Di situ ada JM Plaza, mall, tapi brand lokal mallnya, pusat perbelanjaan yang sudah ada sejak lama juga dan menjadi kebanggaan oleh orang-orang Palembang. Nah, di depan itu sebelah kiri ada pohon beringin dengan akarnya yang menjuntai kayak janggut ya, orang yang lihat, makanya disebut beringin janggut. Dan di daerah sini memang diduga bekas salah satu keraton di masa Kesultanan Palembang yang namanya Keraton Beringin Janggut. Tapi sayang keratonnya udah nggak ada sisa lagi sekarang, tidak ada lagi bentuk fisiknya, hanya tinggal
namanya saja, yaitu daerah Beringin Janggut yang masih ada sampai sekarang, tapi agak jauh ke arah selatan ya, menuju ke sungai, kira-kira 300-400 meter dari sini. Dan kita juga belum melewati tadi mie Sari Mulia, salah satu mie legend yang terkenal sudah sejak lama di Palembang. Teman traveler yang sedang main di Palembang lalu kopernya rusak, nah ini bisa jadi tempat teman-teman beli koper pengganti ya, di Jalan Jenderal Sudirman yang sisi sebelah timurnya.
Teman-teman, sekarang kita sudah mendekati Masjid Agung dan ini adalah martabak har, martabak telur pakai kuah kari khas Palembang. Ini adalah cabang kedua kalau tidak salah dan yang paling ramai karena posisinya strategis di tengah kota, dan ini adalah Jalan TP Rustam Effendi. TP itu adalah singkatan dari Tentara Pelajar. Nah, beliau ini, Rustam Effendi, adalah tokoh dari Tentara Pelajar yang gugur di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita akan jalan lagi ke arah Bundaran Air Mancur, dan kita akan melewati salah satu brand martabak har juga yang terkenal juga di Palembang, yang ada tepat nanti setelah dari jembatan penyeberangan orang itu. Nah, ini adalah daerah Masjid Agung, itu jalan samping Masjid Agung teman-teman ya. Nah, ini kita udah di seberang Masjid Agung, dan di belakang saya ada gerai juga martabak har, tapi beda merek dengan martabak har yang asli tadi. Dan selain beda merek juga, kalau di martabak har yang asli mereka hanya jualan martabak telur saja. Sementara kalau gerai martabak har yang ini, mereka juga jual nasi minyak dan lauk-lauknya ya. Nah, itu bedanya teman-teman. Teman-teman, kita sudah makin mendekati Bundaran Air Mancur Palembang, mendekati kembali ke titik nol Jalan Jenderal Sudirman di Palembang, dan itu tandanya jalan-jalan kita hari ini akan segera berakhir. Kami harap teman-teman semua bisa menikmati jalan-jalan hari ini dan lebih mengenal kota Palembang, langsung ke pusat bisnisnya, pusat perekonomiannya, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Ya, sekali lagi teman-teman yang datang dari luar kota, yang naik pesawat, untuk sampai ke sini teman-teman mudah banget. Turun di bandara, keluar dari pintu kedatangan, belok kanan, langsung bisa naik ke stasiun LRT bandara. Dari sana beli tiket harganya 5.000, bisa turun di stasiun LRT Cinde atau turun di stasiun LRT Ampera yang ada tuh di depan itu, di dekat jembatan Ampera. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.